kalau kita Belitung, aku kalah dengan Pak Herman. Bang, tolong buat pantun bahasa Belitung. Agi berpikir, karena bahasa Belitung itu harus sekolah juga, Bu, Pak. Karena kami ini mungkin Bang Yanto lah dulu hidup dari kami, dari aku lah. Cuman banyak juga nggak tahu ya. Jadi kalau bahasa Belitung kita pakai baik berbut lawang itu bahasa campur gitu. Nah, bahasa campur biasa. Belitung campur bahasa Indonesia. Nah itu. Nah jadi aku bingung untuk ngajarkan anak-anak di sini. Nak ngajar bahasa Belitung pula lah pada umum. Nah kalau di Tanjung Ki Bujang Belantu, Bu. Nah belau pas karena asal belau dari Belantu kan. Nah jadi aku Ki Bu Guru. Aku ini baru juga 2019, Bu. 2019 baru turun ke dunia pantun. Walaupun lah sebelum ada diri itu, namun jalan baru 2019, kena Covid 2020 lah istirahat, baru pintu 21 baru jalan sampai sekarang. Alhamdulillah lah dapat ngebantu orang. Nah jadi mun bahasa pantun galak akar sukun tumbuh begatong, tumbuh beli tumbuh jua belipat gitu. Akar bukan pandai aku pantun akar sukun akar sukun tumbuh belipat, bukan pandai aku pantun, tapi aku nih pandai bu pantun untuk hidup adat, Bu. Nah jadi kalau nak supaya pandai kayak macam Ki Bujang Belantu mungkin belum sampai ke sana karena kita baru juga kan. Nah kemudian aku jadi Bu Guru kan Ki Sulai, Ki Bujang Belantu termasuk Ki Parai, termasuk Ki Bangkli juga. Nah itu guru-guru. Kemudian alhamdulillah kalau di Beltim saya dapat jalan untuk mewakili Beltim. Nah karena di Beltim ini ada kawan yang lah absen gitu, Bang Toto lah absen. Nah jadi khusus Beltim biasa aku juga ke Beltim. Tuh ada yang tahu arti pantun? Apa arti pantun? Ayo yang udah belajar. Pantun itu apa? SD sak ketemu, SMP sak ketemu. Apa itu arti pantun? Belum. Pantun itu Mual ya, laku lupaan ya. Pantun itu puisi lama atau puisi bari yang bersifatnya tradisional, yang berasal dari Melayu, yang terdiri dari 4 bait. Ya, Mual ini tahu 2 sampiran 2 isi A, AB, AB. Nah kemudian kalau pantun itu sepengetahuan aku, kalau kita Belitung nih beda pantun dengan di YouTube. Kalau kita tetap dua-dua dia, dua-dua sampiran, dua-dua isi, yang artinya kata pertama sampiran itu sebagai kata pengantar yang tidak mengandung makna arti yang sesungguhnya. Jadi tidak mengandung arti yang sesungguhnya. Yang kedua baru contoh dari Dudan yang ketonjong tadi, berangkat jam 3 nak menjual ikan, belum ada arti ya. Baru isi ya yang sesungguhnya. Karena ini adat budaya kita orang Belitung, nak dijaga dan juga nak dilestarikan. Itu baru isi yang sesungguhnya. Nah kemudian untuk membuat pantun itu jangan buat sampiran dulu, demam gini. Tak akan ketemu membuat sampiran dulu. Cari isi ya. Nak kenalkan diri, duduk di bangku rumah Bang Rano, aku kalah. Duduk di Nang Eris daun menggala salah. Nah, sampiran kita buat dulu. Baru isi, isi dulu. Isi sampiran kita ngikut. Nama aku Bang Toro misalnya, rumah Inggris bawa Belanda. Buat itu dulu, isi sampai isi ya. Baru kita ke sampiran. Karena kita nak membuat isi, muat sampiran, sampai esok tidak akan ketemu kita isi. Tapi kalau kita lamuan isinya, ketemu isi ya. Yang pertama, bait pertama itu 2 dia. Yang pertama kata harus ngait dengan isi pertama B yang pertama pula gini. Kan AB kan. AB pertama sampiran, AB kedua isi. AB pertama itu harus berkaitan dengan AB kedua. Dari Dudat nak ke Tanjung, ini adat itu orang Belitung. Kayu aku kalah ngajar gerak ku tulis ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini, baru ketemu.
Nah kalau kita muat isi, muat sampiran, itulah lah bergantung dengan isi lah nyaman. Cuman kalau anak SMA mungkin Bu ya lah banyak mengenal yang bahan-bahan atau suku kata yang kita buat pantun. Nah jadi kalau anak-anak SD Bu agak petang 30 kayak mengenal alat rumah tangga ya belum kenal apa itu pisu, apa itu parang. Nah jadi agak sulit sedikit kita ngajarkan pantun kepada anak-anak SD karena untuk membuat pantun agak sulit gitu. Makanya aku galak membuat pantun untuk mereka yang pengulangan suku kata agar mereka pandai dapat cara membuat pantun dengan mudah kayak gitu. Namun beberapa kali pertemuan alhamdulillah ada sebagian yang lah jalan, sebagian masih petang 30 agak pegagap-gagap ya. Nah alhamdulillah lah jalan, ada yang sebagian lah jalan. Nah kemudian mungkin lah saya pakai untuk festival budaya kami tanggal 4 ya pembukaan lah bisa kami pakai. Nah kemudian kalau pantun ini itu berasalnya dari juragan kapal dulunya Bu. Itu tahun 1850 yang mendaratnya kapalnya dua tempat, yaitu dari di Seliuk dengan Kembiri. Nah, ini perlu diingat untuk anak-anak, jangan sampai tidak tahu pasal pantun dari mana. Dari Riau, Melayu. Nah jadi kalau Belitung berasal dari Melayu, pantun Riau itu berasalnya dari juragan kapal. Nah jadi kapal yang mendarat di Seliuk dengan Kembiri itu tahun 1850, bukan 19 ya, 850. 1850. Nah jadi kalau berebut lawang itu baru adunya tahun 1972-73 lah. Karena dulunya pantun itu dipakai untuk nunggu pengantin Bu. Nunggu pengantin kemudian dipakai untuk ngantar pengantin dari rumah tunggu ke rumah nok begawai. Nah jadi dulu tidak dipakai untuk berebut lawang karena begawai malam. Nah jadi untuk pantun itu pantunnya sindir-sindiran dulu Bu. Nah itu dia macam aku pantun belau tidak bersabut menkelapa lagi muda misalnya Bang Yanto nih, tapi tetap orang sebut kelapa usah nyebut belau morgi muda menuban lanya buju kepala. Nah kayak gitu. Tapi pesan bapak di sini atau abang di sini aku pesankan jangan sekali-kali kita minder-minder mantun nyakit kawan. Itu dulu pesan Ki Dukun. Belau aku nyuruh aku berlawang, jalanlah kau asal jangan nyakit orang, nyakit perasaan orang dengan kata-kata pantun. Takut orang tersinggung, kesan tidak bagus. Nah jadi kalau kita berpantun biar mandir-mandir, jangan sampai nyakin perasaan orang. Aku jak sampai sekarang tidak pandai nyakin perasaan orang itu gimana, karena aku bisa belajar. Karena nak pesan belau itu. Nah kemudian kalau di berbelawang galakan memang pantunnya tidak sampai ke sana. Maaf Bu, kalau Belitung Barat agak ada arah sedikit